panadol ekstra seperti itu. Jadi analitnya itu adalah paracetamol seperti itu. Jadi analit itu tergantung dari tujuan analisis. Kalian mau menganalisis apa? Kalau kalian kerja di lab itu kan sudah pasti biasanya ditentukan. Ini sampel, tolong tentukan kadar ini dari sampel ini. Atau misalnya ada sampel masuk ke lab, saya mau minta penetapan kadar analit X misalnya dari sampel ini, seperti itu. Jadi biasanya itu tergantung kebutuhan ya. Kalau dia sediaan farmasi, pasti biasanya mengacu pada zat aktif utama yang ada di dalam sediaan tersebut. Kalau dia misalnya sediaan kosmetik, mungkin bisa zat aktif utamanya atau zat tambahannya bisa juga di sana ditetapkan. Apakah dia sudah menggunakan bahan tambahan sesuai dengan kadar yang diperbolehkan. Kalau dia bahan alam, biasanya mengacu pada komponen utama. Kalau misalnya menentukan, ini maksudnya kalau misalnya nggak ada permintaan cara menentukannya itu seperti apa. Jadi di FHI itu sudah ada biasanya apa sih kandungan utama dari tanaman ini, apa sih kandungan utamanya, apakah flavonoid, fenol, seperti itu. Itu mungkin Gangga, semoga bisa dipahami. Bagaimana adik-adik? Ada yang bisa menyampaikan hasil diskusinya tadi? Masih 4 menit. Habis ini kalian ada kuliah lagi? Praktikum? Ada, Ibu. Ya. Kelompok 1 sudah siap? Terus saya tunjuk saja ya. Oke, silakan Adik. Silakan. Kalian kuliahnya jam berapa, Dek? Habis ini? Sambil menunggu Ari share screen. Jam 2, Bu. Oke, biar dapat istirahat ya. Oke. Sudah, Hari? Ya, sudah starting to share konten. Terima kasih, Nita. Mungkin sedikit ngelag. Iya, mungkin disampaikan di sana aja, Ari, bisa? Baik. Oke, jadi terima kasih kesempatannya, Bu. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai ekstraksi atau liquidated extraction. Adapun anggota kelompok kami dari NIM 1 hingga NIM 6. Oke, langsung saja. Adapun pengertian dari ekstraksi cairan atau liquidated extraction itu merupakan suatu proses pemisahan fisika. Intinya adalah untuk memisahkan satu konstituen larutan lalu kontak dengan cairan lain yang tidak sering masuk. Jadi antara konstituen tersebut tidak akan berubah secara kimiawi, namun hanya dipisahkan secara fisik. Untuk penerapan ekstraksi cairan itu terutama dilakukan untuk contohnya itu dilakukan menggunakan dari air limbah seperti pada industri minyak dan contoh-contoh lain. Itu untuk pengertian dan sedikit penerapan pada kehidupan sehari-hari. Jadi adapun prinsip dari ekstraksi ini adalah bagaimana ditentukan oleh distribusi atau hukum partisi yang menyatakan bahwa suatu konsentrasi yang konstan akan terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama di antara dua pelarut yang tidak sama. Jadi dengan prinsip ini ekstraksi cair itu dilakukan. Adanya perbandingan konsentrasi pada keadaan dalam dua partisi tersebut disebut dengan koefisien distribusi atau koefisien partisi. Baik, adapun tipe-tipe atau jenis-jenis ekstraksi dari cair atau ekstraksi cair itu bisa menggunakan ekstraksi sampel, bisa menggunakan metode spray extraction tower dan juga package extraction tower. Adapun pemilihan pelarut dalam extraction di mana kita ketahui bersama pelarut yang sesuai dengan komponen yang kita miliki harus disesuaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses itu sendiri. Adapun beberapa fitur yang diinginkan dari pelarut yang efektif untuk ekstraksi cair yang dimana termasuk tidak ada bercampur dengan air, ada hubungan dengan polaritas yang sesuai dengan nilai yang diinginkan. Ada juga hubungan dengan kekentalan atau polaritas yang tinggi untuk memudahkan pengeringan.
dan juga mengenai viskositas untuk transfer volume materik yang efektif, dan densitas atau tegangan permukaan yang lebih rendah daripada fase air, sehingga fase organik akan naik ke atas dan baik. Ini sedikit gambaran umum mengenai prinsip kerja yang saya dapatkan dari suatu makalah di internet. Namun mohon maaf, ini mungkin tidak secara umum, namun langsung menuliskan pada suatu kasus, yaitu kerosin dan maaf, yang menjelaskan mengenai kerosin dan juga asam, suatu asam. Jadi jika kita lihat fokus pada gambarnya saja, ini menggunakan metode mixer settle atau pemisahan menggunakan suatu mixer, yang dimana kedua suatu zat A dan B ini, yang dimana A yang akan kita cari dan B adalah matriksnya, kita masukkan ke dalam suatu wadah, kita masukkan suatu pelarut ke suatu wadah, kita mixer, sehingga dia akan terbentuk dua fase. Semoga bisa terlihat karena gambarnya sedikit hitam. Dan fase yang di atasnya adalah fase ekstrak, dan juga mohon maaf, mungkin akan susah dilihat. Jadi akan membuat dua fase, yang dimana itu bisa dilihat di gambar yang di bawahnya, akan berpindah tempat atau akan membentuk suatu partisi. Tuh. Jadi karena pengaruh solvent atau pelarut yang telah kita masukkan ke dalam sampel tersebut, kan ditambah juga dengan mixer atau pengadukan yang cepat, akan membantu pemisahan dari zat yang ingin kita inginkan, yang berada di bagian yang akan berada di bagian atas, sedangkan matriks pengganggu itu akan larut bersama pelarut yang akan kita buang melalui karena di bagian bawah itu akan kita buang. Nah, nantinya dari pelarut yang kita gunakan untuk melarutkan zat yang kita cari, itu juga akan dipisahkan lagi antara zat murni yang akan kita cari dengan pelarut yang kita gunakan untuk melarutkannya di awal. Itu mungkin untuk gambaran umumnya. Sebenarnya ada pun teknik ekstraksi cair yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama kontak, yang terdiri dari beberapa tahap. Itu yang pertama kontak antara pelarut dengan fase akhir yang mengandung komponen yang akan diambil sebagai solut. Kemudian solut akan berpindah dari fase dari fase yang saya katakan tadi akan terpisah menjadi ke fase pelarut. Selanjutnya pemisahan dua fase yang tidak sesuai. Itu tekniknya di mana suatu fase yang mengandung pelarut disebut juga dengan fase ekstrak, dan fase yang banyak mengandung pan atau dapat disebut dengan karbonat. Itu dua tadi adalah menggunakan beberapa contoh teknik ekstraksi cair. Selanjutnya masalah-masalah dalam ekstraksi pelarut. Jadi dalam ekstraksi ini ada pun beberapa masalah yang akan kita alami, yaitu yang pertama adalah dapat terbentuk emulsi, kedua analit terikat kuat pada partikulat sehingga susah dipisahkan, analit terserap oleh partikulat yang dipisahkan, jadi zat yang ingin kita cari malah terbawa, analit terikat pada senyawa yang memiliki berat molekul tinggi. Jadi dalam saat kita memisahkan analit dan matriks, ada juga faktor pengaruh yang dapat menggagalkan dan ekstraksi kita, itu hubungan dengan berat molekul. Jadi jika suatu berat molekul komponen yang akan kita cari terlalu berat, mungkin itu akan malah berada di bawah dan malah terbuang dengan matriks yang tidak kita inginkan. Dan kelima, adanya pelarutan analis secara bersama. Jadi ini yang saya katakan tadi, di mana pentingnya kita memilih pelarut, yang dimana jika kita salah memilih pelarut, malah hal atau analis yang tadi kita cari malah itu terbuang bersama matriks yang tidak kita cari. Selanjutnya kami akan juga menjelaskan ekstraksi dari countercurrent. Countercurrent ekstraksi sendiri merupakan suatu metode multiple ekstraksi cair. Jadi zat yang didasarkan pada koefisien distribusi
yang berbeda. Yang dimana menurut Craig, ekstraksi dengan cara ini merupakan salah satu dari berbagai cara untuk memisahkan dua zat atau lebih apabila angka banding distribusi D yang tadi sudah dijelaskan dari zat-zat tersebut perbedaannya kecil sekali atau mirip, namun mereka ini tetap merupakan dua zat yang berbeda yang ingin kita pisahkan. Yang dimana metode pemisahan Craig ini sangat berguna untuk memisahkan campuran dari sel-sel yang sangat mirip dengan angka banding distribusi yang tidak terlalu berbeda sehingga secara fisik sangat sulit untuk melakukan pemisahan. Metode ini juga atau Van-der-Karen Craig ini yang dimana berhubungan dengan banyak menggunakan tabung, dimana dan tabung itu merupakan inlet dari suatu corong lain. Adapun tabung Craig sendiri terdiri dari bangunan 3 dimensi. Itu sedikit info mengenai alat yang digunakan dan pada proses ekstraksi juga diberikan banyak tabung kurang lebih 100 tergantung dari tujuan pemisahan. Melanjutkan, alat yang digunakan pada prinsipnya terdiri dari sejumlah besar kurang lebih 100 lebih tabung-tabung ekstrak yang identik. Fungsinya adalah sebagai corong pemisah. Selanjutnya dilakukan pengocokan untuk mencapai kesetimbangan distribusi. Itu fase atas yang lebih ringan dari fase bawah yang akan dipindahkan ke dalam tabung selanjutnya. Di mana yang sudah mengandung fase bawah, di mana pengocokan ini dilakukan berulang. Bisa dilihat pada gambar alat-alat yang digunakan dalam Van-der-Karen Craig. Adapun untuk pengaplikasiannya, jadi pelarut yang lebih berat diisikan ke tempat A secara inlet D atau koefisien distribusi tengah dalam setiap tabung P. Solut dalam pelarut lebih ringan. Mungkin bisa dipercepat karena anak-anak lagi habis aplikasi apa lagi? Itu merupakan salah satu aplikasi. Adapun saya akan menjelaskan sedikit mengenai Van-der-Karen. Next aja dulu. Oke. Mungkin sekian. Dapat saya akan sekian di presentasi kelompok 1. Ya, sudah bagus sekali ya dari kelompok 1 dengan waktu yang singkat kalian bisa memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan efektif. Nanti silakan untuk semua kelompok karena ini mohon maaf waktunya berlebih sudah 8 menit. Nanti silakan dilengkapi tugasnya, diberikan catatan kaki di masing-masing PowerPoint-nya. Jadi misalnya kalian mengutip bagian untuk slide 1 itu ngambilnya dari pustaka apa, ditulis di sana nama pengarangnya, tahun terbitnya, halaman berapa seperti itu. Nanti di daftar pustaka dilengkapi halaman berapa yang oke. Atau misalnya kalian mengopi dari website bisa ditambahkan link websitenya. Itu mungkin bisa dilengkapi nanti untuk semua kelompok ya. Itu saya siapkan tempat untuk mengupload tugasnya dan dikirim ke email. Oke, itu saja mungkin untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Saya end meeting ya, biar kalian bisa bersiap untuk kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan selalu, selamat